Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opi Koswara, mahasiswa STIMIK Bandung, dengan nomor induk mahasiswa 1219018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul tentang perancangan sistem aplikasi pemantau penagihan, jasa pemasangan, pengadaan instalasi listrik berbasis web dengan dosen pembimbing Bapak Yusda Yusman MT. Kemudian untuk susunan agenda, yang pertama bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 landasan teori, yang ketiga bab 3 analisis sistem, yang keempat bab 4 perancangan sistem, yang kelima bab 5 implementasi dan pengujian sistem, yang keenam bab 6 penutup. Kemudian masuk ke bab pertama, latar belakang. Aplikasi pemantau penagihan jasa pemasangan pengadaan instalasi listrik berbasis web adalah sebuah aplikasi untuk mengawasi pekerjaan penagihan kepada pengguna jasa. Dikarenakan pekerjaan yang semakin banyak dan pengecekan semakin sulit, maka dibangunlah sebuah web yang bertujuan untuk mengoptimalisasikan pekerjaan. Kemudian, rumusan masalah atau identifikasi masalah. Yang pertama, terjadinya kesulitan mengawasi administrasi penagihan mengakibatkan pergerakan uang perusahaan tersendat, bahkan bisa mengakibatkan piutang usaha. Kemudian yang kedua, terjadinya keterlambatan di dalam administrasi penagihan mengakibatkan keterlambatannya pencairan tagihan. Nah, kemudian tujuan dibangunnya aplikasi ini, yang pertama, merancang sebuah aplikasi yang bisa membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. Yang kedua, mengoptimalkan dan mempercepat administrasi di dalam penagihan. Yang ketiga, untuk mempermudah mengawasi berkas penagihan. Kemudian untuk metodologi penelitian, saya menggunakan metodologi pendekatan orientasi objek. Yang pertama, metode pengumpulan data. Yang kedua, metode mengembangkan pangkat lunak. Untuk metode pengumpulan data, saya menggunakan dua cara penelitian. Yang pertama, cara penelitian lapangan, dan yang kedua, cara penelitian kepustakaan. Untuk cara penelitian lapangan, pertama saya melakukan pengamatan atau observasi ke lapangan secara langsung. Kemudian untuk yang kedua, wawancara atau interview kepada orang secara langsung. Dan untuk cara penelitian kepustakaan, ini dimaksudkan untuk mendapat landasan teori yang memadai yang dikumpulkan dari bacaan-bacaan dan buku-buku dan lain-lainnya. Kemudian masuk ke bab 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang roadmap penelitian. Yang pertama, saya mengambil beberapa jurnal. Untuk jurnal yang pertama yang berjudul tentang peranan sistem penagihan piutang di dalam piutang dalam meningkatkan efektivitas pengendalian intern piutang, yang ditulis atau asal penulis Beni Praminegara, Fakultas Ekonomi Universitas Darul Ciamis, tahun 2019, yang bertujuan untuk mengetahui sistem penagihan piutang yang dilaksanakan di PT Bahana Cahaya Sejati, untuk mengetahui efektivitas pengendalian intern piutang yang dilakukan pada perusahaan tersebut, dan untuk mengetahui sejauh mana peranan sistem penagihan piutang dalam meningkatkan efektivitas pengendalian intern piutang. Kemudian yang kedua, yang berjudul tentang perancangan sistem informasi pemasangan instalasi listrik di CP Maju Mapan berbasis web, yang ditulis atau asal penulis Muhammad Fahmi Rozi dan Dani Pratmanto, tahun 2021, yang bertujuan untuk memudahkan pengguna atau calon pelanggan untuk menerima akses dan mengolah berbagai informasi yang dibutuhkan agar menghasilkan proses pemesanan yang efektif dan efisien. Yang ketiga, yang berjudul tentang sistem informasi dalam pengembangan manajemen risiko pada PT United Tarkos Tbk, yang ditulis atau asal penulis Edi Sosanto, Leonardi Utazulu, Sepia Supriyadi, M. Rizal di Universitas Bayangkara Jakarta, tahun 2023, yang bertujuan untuk menciptakan pengaruh antar variabel sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam penelitian selanjutnya. Yang pertama, PT United Tracos dipengaruhi oleh sistem informasi. Yang kedua, PT United Tractors dipengaruhi oleh manajemen risiko. Dari beberapa jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Beni Praminegara tahun 2019, ditemukan hasil bahwa untuk mengetahui sistem penagihan piutang yang dilaksanakan di PT Bahana Cahaya Sejati, untuk mengetahui efektivitas pengendalian intern piutang yang dilakukan pada perusahaan tersebut, dan mengetahui sejauh mana peranan sistem penagihan piutang dalam meningkatkan efektivitas pengendalian intern piutang. Sistem manajemen informasi dapat mengontrol semua aset yang dimiliki oleh departemen dan memudahkan dalam pencairan data, memberikan informasi yang akurat tentang segala risiko yang mungkin terjadi. Kemudian menurut saya untuk referensi beberapa jurnal tersebut sangat cocok untuk judul penelitian skripsi saya tentang perancangan sistem aplikasi pemantauan penagihan, jasa pemasangan dan pengadaan instalasi listrik berbasis web. Kemudian masuk ke bab 3 tentang analisis sistem. Yang pertama, analisis prosedural. Analisis yang berjalan bertujuan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana cara kerja penagihan dan masalah yang dihadapi. Yang pertama, kesulitan mengawasi administrasi penagihan. Yang kedua, terjadinya keterlambatan untuk administrasi di dalam penagihan. Kemudian, analisis dokumen. Kemudian yang kedua, analisis dokumen. Analisis dokumen ini dibuat untuk mengetahui dokumen apa saja yang menjadi input proses dan output di aplikasi ini. Untuk dokumen apa saja yang diupload? Yang pertama, dokumen kontrak rinci. Kemudian yang kedua, dokumen work permit. Kemudian yang ketiga, dokumen rekap pekerjaan. Kemudian yang keempat, dokumen faktur pajak. Kemudian yang ketiga, analisis fungsional sistem. Analisis fungsional sistem adalah analisis yang berisi proses-proses apa saja yang nantinya akan dilakukan oleh sistem. Yang pertama,
pengolahan dokumen, kontrak rinci, dan progres fisik yang dilakukan oleh admin umum. Kemudian pengolahan dokumen working permit yang dilakukan oleh K3 umum. Kemudian yang ketiga, pengolahan dokumen rekap pekerjaan yang dilakukan oleh admin teknik. Kemudian yang keempat, pengolahan dokumen faktur pajak yang dilakukan oleh admin keuangan. Kemudian yang kelima, analisis kebutuhan sistem. Kemudian yang keempat, analisis pengguna sistem. Nah, analisis pengguna sistem dimaksudkan untuk mengetahui siapa saja pengguna yang terlibat beserta karakteristiknya. Yang pertama adalah admin umum untuk melakukan login dan mengupload progres fisik dan kontrak rinci. Yang kedua, K3 umum untuk melakukan login dan mengupload kontrak rinci dan mengupload working permit. Yang ketiga, admin teknik untuk melakukan login, mengupload working permit, dan mengupload kontrak rinci. Kemudian yang keempat adalah admin keuangan untuk melakukan login dan melakukan upload faktur pajak. Kemudian yang kelima, analisis kebutuhan sistem adalah analisis yang berarti pengamatan dari masalah yang ada. Nah, untuk masalah yang ada, yang pertama kan kesulitan mengawasi administrasi penagihan, yang kedua terjadi kelambatan untuk administrasi dalam penagihan. Jadi dengan dibuatnya sistem ini, solusinya adalah untuk mempermudah semua karyawan atau pengguna atau pekerja untuk melakukan pekerjaannya. Kemudian masuk ke bab 4, perancangan sistem. Kemudian masuk ke bab 4, rancangan sistem. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagramnya. Yang pertama dari admin umum. Admin umum mengupload kontrak rinci kemudian masuk kepada database dan di-upload oleh K3 umum untuk membuat dokumen working permit. Setelah dokumen working permit dibuat dan di-upload masuk ke dalam database, kemudian di-uploadlah oleh admin teknik untuk dijalankan tugasnya di lapangan nanti. Setelah di lapangan selesai, maka admin teknik melakukan rekap pekerjaan, dan kemudian setelah rekap pekerjaan selesai, di-uploadlah masuk ke dalam database dan ke admin umum untuk di-approve. Setelah admin umum melakukan approve, kemudian admin umum mengupload progres fisik untuk dibuatkan faktur oleh admin keuangan. Ketika admin keuangan mengecek progres fisik ini sudah sesuai dengan kontrak rinci dan rekap pekerjaannya, maka dibuatlah faktur pajaknya seperti itu. Kemudian untuk bab 5, implementasi dan evaluasi sistem. Yang pertama, implementasi perangkat lunak. Implementasi perangkat lunak. Perangkat lunak digunakan untuk mendukung kerja aplikasi. Jadi ada beberapa perangkat lunak yang mendukung untuk kinerja aplikasi. Yang pertama, sistem operasi Windows 7. Yang kedua, SAMPP. Yang ketiga, framework kode Igniter. Yang keempat, MySQL. Terus kemudian yang kelima adalah browser Mozilla atau sejenisnya. Yang keenam, Sublime Text untuk editor. Yang keempat, Microsoft Office Visio 2007. Yang ketujuh, Balsamiq. Kemudian kebutuhan perangkat keras. Yang pertama ada kebutuhan minimum, yang kedua ada kebutuhan yang disarankan. Untuk kebutuhan minimum, yang pertama prosesor 1,5 GHz, yang kedua RAM 1 GB, yang ketiga hard disk minimal 50 MB, yang keempat monitor, yang kelima keyboard dan mouse, yang keenam LAN atau jaringan seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, kebutuhan yang disarankan. Yang pertama prosesor quad core 2,2 GHz, yang kedua RAM 2 GB, yang ketiga hard disk 100 GB, yang keempat monitor dengan resolusi 1024x768 px, yang kelima keyboard dan mouse, dan yang keenam adalah jaringan internet. Kemudian kebutuhan programmer. Jadi untuk kebutuhan programmer ini, yang pertama menguasai bahasa pemrograman PHP, kemudian mampu menguasai framework Laravel, kemudian yang ketiga mampu menguasai JavaScript, terus yang keempat mampu membuat query dan SQL seperti itu. Kemudian yang keempat, untuk yang keempat ini penggunaan sistem ini nanti akan dijelaskan pada demo program. Kemudian bab 6 penutup. Yang pertama, kesimpulan pertama, telah menghasilkan sebuah aplikasi pemantauan penagihan jasa pemasangan pengadaan instalasi listrik berbasis web yang diharapkan dapat mempermudah pekerjaan pemantau penagihan. Yang kedua, administrasi dalam proses penagihan diharapkan tidak lagi menjadi kendala dengan adanya fitur tracking. Kemudian untuk saran, menambahkan modul lainnya agar bisa lebih berguna dan bermanfaat, misalnya seperti diintegrasikan dengan modul master konsumen atau ditambah lagi untuk penguploadannya, bukan hanya berkas tagihan saja. Terus kemudian yang kedua, mengembangkan user interface dan user experience sistem agar lebih baik dan lebih mudah digunakan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak, mohon maaf bila ada salah kata dan kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.